Di Pulau Manusia Ikan, kita menemukan poneglyph yang berisikan kalimat permintaan maaf Joy Boy kepada Poseidon. Dan saat ini di Blackhead, kita menemukan lagi kata-kata permintaan maaf itu. Namun, permintaan maaf itu bukannya datang dari mulut Joy Boy lagi, tapi permintaan maaf itu justru keluar dari suara hati sang robot kuno kepada Joy Boy. Sini ini jelas membuat kita bertanya-tanya, mangalo cita komiko ka minta maaf saja. Tots. Wujud dan kekuatan kelima Gorosei akhirnya dipertontonkan di depan mata. Luffy yang walau sudah berada dalam wujud Nika, kelihatan masih kebingungan dan belum mampu untuk menjatuhkan apa-apa rutian Gorosei. Nah, kalau kalian jeli, Gorosei ini sebenarnya nggak kuat-kuat amat kok. Malah kalau kata Mimin, mereka ini bisa dikalahkan walaupun bisa regenerasi dan hidup abadi. Kenapa bisa begitu? Langsung saja kita masuk pembahasannya. Chapter 1111 yang berjudul Perisai Matahari ini dibuka dengan penampilan Gorosei Marcus Mars yang dalam wujud burung Itsumade berusaha menembus pertahanan Kuba Frontier Dome Labo Pass. Seperti yang sudah diduga, jika seekor Kizaru saja bisa menembus kubah itu, apalagi Gorosei. Dalam wujud burung Itsumade-nya ini, dia berhasil menembus kubah itu. Ledakan yang timbul akibat pemerkosaan itu sepertinya tidak memberikan luka apapun pada dirinya. Ya, mungkin itu akibat regenerasinya. Jinbei yang melihat itu berusaha memaksa Zoro untuk ikut kabur bersamanya. Dia bahkan harus melakukan finishing kepada Lucci yang sudah KO dari Zoro tapi masih berdiri karena Zoro merasa pertarungannya belum selesai dengan Lucci. Hingga pada akhirnya setelah Jinbei membawa Zoro kabur, sang Itsumade akhirnya datang dan menghampiri Lucci. Kalau boleh jujur, bentuk rupa dari Gorosei ini sebenarnya tidaklah terlalu seram. Mereka sama saja seperti para Zoan yang lainnya. Hanya saja mengetahui mereka adalah puncak otoritas tertinggi di dunia dan mereka ternyata juga bisa mengubah diri mereka seperti pengguna Mythical Zoan, tentu saja ini akan membuat siapapun shock. Tidak ada yang menyangka bahwa pimpinan tertinggi di dunia ini ternyata juga adalah pengguna buah iblis seperti bajak laut. Tapi kalau benar mereka memang pengguna buah iblis. Kenyataannya saat diperkenalkan ke publik, Oda sama sekali tidak menyebut buah iblis mereka satu persatu. Apakah wujud Mythical Zoan dari kelima Gorosei ini adalah wujud iblis lautan yang sebenarnya? Menarik untuk ditunggu. Percakapan antara Marcus Mars dengan Lucci yang berlangsung seperti atasan dan bawahan yang memiliki chemistry baik ditanggapi salah paham oleh Lucci. Dia berpikir bahwa Marcus Mars akan sudi membantu temannya Kaku yang sedang sekarat di ruang kendali. Akan tetapi, Gorosei Marcus ternyata tidak peduli dan langsung saja menuju Labo Pass. Sementara itu di sisi yang lain, kita diperlihatkan dengan adegan raksasa Dory dan Brogy yang berhasil menebas Jupiter yang memakan Luffy. Dory dan Brogy terkejut melihat wujud Luffy yang seperti dewa yang mereka kenal. Dia menanyakan pada Luffy kenapa Luffy bisa seperti itu, dan tentu saja Luffy pun juga tidak tahu kenapa dia bisa begitu. Yang menarik adalah reaksi para Gorosei ketika melihat kedatangan para raksasa. Satu mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya kini berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Masih ingatkah kalian dengan teori Mimin di video search yang lalu yang membahas luka Gorosei? Mimin berteori bahwa luka di muka Saturn dan semua Gorosei itu adalah akibat ular raksasa yang dulu pernah bertarung dengan mereka di masa lalu. Tampaknya hal itu akan menjadi kenyataan karena Gorosei sudah mengkonfirmasi bahwa mereka keringat dingin melihat pasukan raksasa. Sang raksasa Dory kemudian meniup trompetnya sebagai sinyal bahwa mereka telah menemukan Luffy. Pasukan raksasa yang mengerti sinyal dari kapten tersebut kemudian menjadi tambah semangat untuk mempersiapkan pelarian. Gorosei Topman Warkuri yang melihat itu tidak tinggal diam. Dia pun mengaum sambil mengeluarkan gelombang haki raja untuk membasmi semuanya. Luffy kemudian mengeluarkan ekspresi aneh ketika mendengar auman itu. Tentu saja, ini bukan pertanda Luffy lemah, melainkan dia memang senang saja melakukan lelucon-lelucon seperti itu. Ingat lagi ketika melawan Kaido, matanya sempat terbelalak seperti seolah takut dan shock dengan Kaido. Padahal faktanya, dia bisa mengimbangi Kaido. Walau tampak sangar dan mematikan karena dikeluarkan oleh Gorosei, tampaknya auman itu hanya mampu menumbangkan kroco-kroconya sendiri. Sementara para raksasa dan tim tidak ada yang pingsan akibat hal itu. Warkuri yang muak kemudian salto untuk menyerang Dory dan Brogy. Tanduknya yang culun itu seketika berubah menjadi pedang dan menghantam Dory dan Brogy. Namun naas bagi Warkuri karena Dory dan Brogy kemudian mengeluarkan perisai mataharinya untuk memblok serangan itu. Mereka bahkan mendorong jatuh si kunyuk Warkuri sampai dia mengecek, karena saking kuatnya dorongan dari raksasa itu. Melihat temannya terkapar, Saturn kemudian mencoba menjadi pahlawan kesayangan dengan menyemprotkan peluru misterius dari mulutnya. Luffy yang melihat hal itu langsung menyimpulkan bahwa itu adalah racun. Dia kemudian mencabut salah satu pohon kelapa
lalu menggigitnya dan menjadikannya sebagai tongkat baseball. Dengan secepat kilat, dia pun lalu menghantam butir ludah Saturn tadi dengan tongkat baseballnya. Dan alangkah terkejutnya dia, bahwa ternyata yang dia tangkis itu bukannya racun, melainkan bom. Ya, ketiga Gorosei pun lalu berkecai akibat bom itu. Tapi karena memang dasarnya mereka memiliki kemampuan healing, mereka langsung saja kembali ke bentuk normal dalam kondisi sehat walafiat. Dory dan Luffy mempertanyakan apakah Gorosei itu adalah makhluk abadi. Tapi Brogy mengecek bahwa dia belum pernah dengar ras atau kekuatan semacam itu. Nah, di sini kita mesti ingat boy, umur Brogy sudah ratusan tahun. Kalau sampai dia bilang tidak tahu, itu artinya ada keanehan. Bisa saja jika kekuatan healing Gorosei itu adalah kekuatan haki yang berasal dari teknik kuno. Akan tetapi mereka memonopoli kekuatan itu dengan menghapus segala bentuk catatan dan pelajaran yang mengajarkan teknik menggunakan haki healing tersebut dari dunia. So ya, menjadi tantangan tersendiri bagi Luffy bagaimana caranya dia bisa menguasai teknik haki kuno untuk healing yang sudah terhapus dari sejarah dunia itu. Usopp, Brook, dan Nami sudah sampai di kapal, sementara Jinbei dan Zoro masih dalam perjalanan. Bonnie, Sanji, dan Vegapunk kemudian disergap oleh para wakil admiral di jalan. Saint Marcus masuk ke dalam ruang monitor, tapi Vegapunk York kemudian berteriak ketakutan. Ternyata dia memang belum begitu kenal dengan Gorosei dan kekuatan mereka, tapi York justru sangat pede bahwa Gorosei akan menjadikannya sebagai Teribito. Sementara di kapal perang, terlihat Kizaru yang tengah sekarat karena lukanya yang sangat parah yang memang sudah sepantasnya dia mendapatkan itu. Yang mengejutkan adalah bangkitnya robot kuno di panel akhir. Kita ingat bahwa Vegapunk sudah melakukan banyak cara mati-matian untuk menemukan bahan bakar yang bisa menghidupkan robot itu. Tapi di sini, tak ada angin, tak ada hujan, robot itu bergerak sendiri. Bisa kita simpulkan bahwa dia pasti hidup karena Nika. Akan tetapi, kita tahu bahwa Nika hanyalah wujud awakening dan bukan merupakan bahan bakar. Dan anehnya lagi, dia berjalan sambil minta maaf. Ini menjadi tanda tanya besar bro. Kalau kita perhatikan baik-baik, bentuk fisik robot kuno ini beserta tingginya mirip seperti Oars. Kita tahu bahwa Oars juga memiliki kedekatan dengan Joy Boy. Bagaimana jika sebenarnya dia adalah Oars masa lalu yang telah dimodifikasi menjadi pasifista seperti halnya Kuma? Sebagai robot pasifista, dia telah dimodifikasi memiliki gen campuran yaitu gen Oars dan gen Buchaner. Ini akan menjelaskan kenapa dia bisa mendadak hidup kembali namun dalam situasi yang tidak pas dengan saat wujud Nika Luffy aktif. Gen Buchaner yang sudah mati ratusan tahun butuh waktu untuk beregenerasi lagi segera setelah merasakan aura dahsyat dari seorang Nika. Itu juga yang menjadi alasan kenapa matanya tampak bersinar misterius. Sang robot kuno menurut Mimin adalah pasifista masa lalu yang tercipta dari gabungan DNA ras Oars dengan ras Buchaner. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dulu prediksi dan analisis kami kali ini. Jika teman-teman suka dengan review, prediksi, dan analisis dari kami, silakan klik like dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Jika teman-teman punya pendapat sendiri terhadap video ini atau ingin kami membahas hal yang teman-teman inginkan, silakan tulis itu semua pada kolom komentar ya guys. Oke, see you guys. Kanpai.